What's ad nauseum? Oh, you don't know? Wow, looks like someone needs school. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kamar Atas, tempat bahas film sampai tuntas. Saya JM, dan di video kali ini kita akan bahas film Gifted. Film dimulai dengan Frank yang mengetuk-ketuk kamar, berusaha membujuk Mary untuk keluar. Meski lama, akhirnya Mary mau keluar, tapi cemberut. Saat Frank memuji kalau dia terlihat cantik, Mary dengan sewot bilang kalau dia kelihatan seperti karakter Disney. Ketika sarapan, Mary masih saja cemberut dan bilang kalau dia tidak mau pergi. Ini adalah hari pertama Mary pergi ke sekolah. Lalu Mary mencari-cari alasan tentang bagaimana dengan Fred jika dia pergi. Siapa yang akan main dengan Fred? Frank dan Mary tinggal bersama Fred, kucing bermata satu peliharaan mereka. Frank pun bilang Fred akan baik-baik saja, dan mereka sudah membahas ini, jadi tidak ada perdebatan lagi. Frank mengantar Mary ke bis sekolahnya, menyemangatinya, dan disambut dengan senyum kecil Mary. Saat akan kembali ke rumah, tiba-tiba Roberta, tetangga Frank, memanggil. Namun Frank pura-pura tak dengar. Saat Roberta mengejarnya, Frank cepat-cepat masuk rumah dan mengunci pintu. Namun, Roberta punya kunci rumah Frank dong. Di dalam, ternyata Roberta menyuruh Frank untuk segera menjemput Mary sebelum Frank menyesal. Frank kemudian menjelaskan jika Mary butuh bersosialisasi, keluar ke dunia nyata, berteman dengan anak seusianya, menjadi anak-anak. Dan saat Roberta mulai menangis karena cemas, Frank bilang jika semua akan baik-baik saja. Namun Roberta menegaskan jika sampai ada yang mengambil Mary, Frank akan membayarnya. Ada apa sebenarnya dengan Mary? Di sekolah, Mary terlihat tidak antusias dengan pelajarannya. Pelajaran matematika dasar yang menurut Mary sangat tidak masuk akal. Karena semua anak pasti tahu kalau 3 tambah 3 adalah 6. Ngomong-ngomong, Mary berumur 7 tahun dan berada di kelas 1 SD. Gurunya, Bonnie, kemudian menyuruhnya berdiri dan memberinya pertanyaan yang lebih sulit karena sikap Mary yang kurang baik. 9 tambah 8, 15 tambah 17, semua dijawab tanpa berpikir oleh Mary. 57 tambah 135, tetap dijawab Mary dengan mudah. Dan Bonnie bahkan menerawang saat mengeceknya. Bonnie pun tak mau kalah. Lalu, 57 kali 135. Mary menghela nafas, menunduk. Sedang Bonnie merasa menang dan melanjutkan kelas. Tapi tak lama Mary menjawab 7.695. Bonnie yang kaget langsung mengambil kalkulator untuk mengeceknya. Dan jawabannya benar. Bahkan Mary memberitahu hasil akar kuadrat dari jawaban tersebut, yang juga benar. Bonnie hanya bisa terdiam. Setelah istirahat, kepala sekolah masuk ke kelas Mary. Saat perkenalan, Mary tiba-tiba mengacungkan tangan dan menyuruh kepala sekolah menelpon Frank untuk segera menjemputnya dengan nada tinggi. Hal ini membuat Frank harus menemui kepala sekolah saat menjemput Mary. Ketika mereka keluar, Bonnie mengejar dan membicarakan tentang kelebihan Mary dalam matematika. Bonnie merasa Mary berbakat, tapi Frank segera membantah dan bilang kalau Mary belajar metode Trachtenberg, sebuah metode untuk menghitung cepat. Bonnie bersikukuh kalau Mary tetaplah berbakat karena dia baru 7 tahun. Akan tetapi Frank menyangkalnya sebab dia juga belajar metode itu waktu umur 8 tahun. Dan dia bilang ke Bonnie dengan tampang berantakannya, "Apa aku tampak berbakat?" Lalu berpamitan. Frank lalu membawa Mary bekerja, memperbaiki kapal. Mary menggerutu dan bilang kalau anak lain menjawab pertanyaan tapi mereka tidak mendapat masalah. Frank pun menjelaskan jika Mary mendapat masalah bukan karena menjawab pertanyaan, tapi karena membentak kepala sekolah. Mary tersenyum dan minta maaf. Kemudian dia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apa kapalnya perlu test drive. Mereka pun jalan, dan Fred juga ikut. Setelah putar-putar, mereka pun berlabuh di pantai dan Mary bermain dengan gembira. Di sini terlihat jika Frank sangat sayang kepada Mary. Hari demi hari pun berlalu di sekolah. Mary sudah mulai berbaur dengan kelasnya. Dan hari di mana Bonnie memberi tes matematika tiba. Mary, seperti diduga, menyelesaikan soalnya dengan sangat cepat. Bahkan sebelum Bonnie selesai membagikan soal ke semua murid.
Namun Bonnie sudah menyediakan soal yang jauh lebih sulit, khusus untuk Mary. Mary pun terlihat senang dengan soal barunya yang lebih menantang. Ketika selesai, Mary tersenyum ke Bonnie. Saat kelas usai, Bonnie mencari tahu tentang Frank, yang ternyata malah menemukan fakta baru. Dia menemukan artikel tentang Diane, ibu Mary, yang ternyata seorang ahli matematika yang sangat hebat. Lalu saat mencari lebih jauh, Bonnie terkejut. Karena ternyata ibu Mary sudah meninggal, bunuh diri. Dan Frank bukanlah ayah Mary, melainkan pamannya. Bonnie pun lalu menemui Frank di bar tempat Frank biasa menghabiskan malam Sabtunya. Guru teman Bonnie bilang jika Frank selalu di bar itu setiap Jumat malam. Bonnie meminta penjelasan tentang Mary, yang ternyata adalah keponakannya, bukan anak. Frank pun kemudian bercerita tentang hari saat Diane bunuh diri. Waktu itu, Diane menemui Frank saat Frank akan berkencan. Diane bilang ada yang ingin dia bicarakan. Tapi karena Frank akan kencan, dia memberitahu Diane kalau akan menemuinya setelah kencan. Tapi tak disangka, yang didapati Frank adalah Diane yang sudah tergeletak di kamar mandi, meninggalkan Mary yang masih 6 bulan di sofa. Frank sangat menyesal. Dia merasa kalau dia menemui Diane waktu itu, mungkin Diane masih hidup. Dan sejak saat itu, Mary tinggal bersama Frank. Saat Bonnie menanyakan tentang ayah Mary, Frank menjawab jika Diane sangat lugu, dan waktu itu mengencani pria yang salah. Ayah Mary sudah hilang jauh sebelum Mary lahir. Sedang tentang kakek dan nenek Mary, ayah Frank sudah meninggal, dan ibunya mengabaikan Diane sejak tahu dia hamil, karena Diane dinilai tidak mau berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, di bis sekolah, Mary melihat tugas seni Justin sangat bagus jika dibanding dengan miliknya. Tapi, saat jalan mencari tempat duduk, salah seorang kakak kelas menjegal Justin hingga terjatuh dan merusak prakarya yang dibawanya. Bullying. Mary meneriaki kakak kelas itu dan membela Justin. Tapi, anak itu menantang. Memang Mary bisa apa? Mary langsung mengambil buku tebal dan memukulkannya ke anak tersebut hingga hidungnya patah. Sekali lagi, Frank dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah bilang kalau Mary bisa saja dikeluarkan. Namun, kemudian kepala sekolah melanjutkan jika dia mendengar dari Bonnie kalau Mary mempunyai kelebihan. Dia pun menawari Frank untuk memindahkan Mary ke Oaks Academy, sekolah untuk anak-anak berbakat, dengan beasiswa Fulbright tanpa bayar. Namun tak diduga, Frank menolaknya. Dia bilang dia ingin Mary tumbuh sebagai anak normal. Frank menambahkan jika dia tahu Mary salah memukul orang. Tapi Frank sebenarnya juga bangga karena Mary membela anak 7 tahun yang dibully oleh anak 12 tahun. Jadi, Mary akan tetap sekolah di situ, kecuali dia dikeluarkan. Dan saat kepala sekolah bilang sekolah mereka tidak bisa memberikan Mary pendidikan yang pantas dia dapat, Frank menjawab, bodohkan saja dia sampai dia jadi manusia yang layak. Beberapa hari kemudian, saat pulang, Mary melihat seorang wanita berdiri di depan rumah mereka. Yang ternyata adalah Evelyn, nenek Mary, ibu Frank. Nenek yang belum pernah ditemui Mary sejak lahir. Seorang wanita yang kelihatannya kaya. Evelyn membawakan MacBook untuk Mary, yang di dalamnya ada soft copy dari buku Transition in Advanced Algebra, yang ternyata sudah dibaca habis oleh Mary. Dan bahkan sekarang dia sedang membaca buku dengan level yang lebih tinggi. Evelyn kaget mendengar itu. Dan saat dia hendak berbicara lebih dalam, Frank menghentikannya. Dan, dalam tanda kutip, mengusirnya. Frank pun menyadari jika Evelyn bisa sampai di sana adalah karena Miss Davis, kepala sekolah Mary. Tapi Frank dengan sarkastik bertanya, mengapa Evelyn datang? Karena sudah 7 tahun berjalan, dan dia tidak pernah sekalipun mencari Mary. Evelyn kemudian bilang jika dia tidak ingin berdebat sekarang, terutama di tempat Frank yang menurut Evelyn kumuh itu. Besoknya, mereka pun bertemu di sebuah restoran pinggir pantai. Evelyn bertanya apa dia masih mengajar. Dan saat mendengar Frank bekerja memperbaiki kapal, Evelyn terlihat tidak percaya. Inti dari kedatangan Evelyn adalah dia ingin membawa Mary bersamanya. Evelyn merasa jika tempat tinggal dan sekolah Mary di bawah standar, dan dia bisa memberikan fasilitas serta pendidikan yang pantas untuk Mary. Tapi Frank menolaknya, karena Diane tidak ingin Mary dibesarkan oleh Evelyn. Evelyn sedikit tersentak mendengarnya,
dan bilang jika Diane kadang tidak berpikir panjang. Dia merasa semua ini hanya menyia-nyiakan kelebihan Mary. Namun Frank menjawab jika hidup seperti manusialah yang diinginkan Diane untuk Mary. Bukan hidup dipenuhi dengan matematika sepanjang hidup. Evelyn lalu bilang jika Diane seharusnya bisa mencetak sejarah dengan menyelesaikan Navier-Stokes problem dan menjadi ahli matematika terhebat di dunia. Tapi Diane lemah dan tidak menyelesaikannya. Terlihat jika Evelyn ingin Mary melanjutkan hal yang sudah dilakukan ibunya dan menjadi ahli matematika. Evelyn kemudian bilang jika Frank seharusnya berhenti memikirkan tentang masalah mereka dan lebih mementingkan yang terbaik untuk Mary. Dan jika Frank tetap bersikukuh, terpaksa mereka akan bertemu di pengadilan. Kemudian Evelyn beranjak pergi. Frank dan Evelyn sepertinya punya masalah di masa lalu mereka yang tidak dijelaskan secara gamblang di film. Hal yang membuat Frank tidak dekat lagi dengan ibunya ini. Kemudian, mereka pun sudah berada di pengadilan. Evelyn menyatakan jika dia sebagai nenek dari pihak ibu ingin mengambil kembali hak asuh yang memang seharusnya berada di tangannya, sebab sang ibu meninggal karena bunuh diri. Dan Frank mengambil Mary secara ilegal selama ini. Ditambah lagi, kondisi lingkungan Mary tinggal sekarang tidaklah layak. Oleh karenanya, Evelyn merasa perlu segera mengambil Mary dari Frank. Sedangkan dari pihak Frank, pengacaranya mengatakan jika dia mengasuh Mary karena permintaan Diane, ibu Mary. Dan lagi, tempat Frank tidaklah seburuk yang dikatakan pengacara Evelyn. Karena banyak anak di lingkungan Frank, dan mereka baik-baik saja. Persidangan hari itu selesai dengan mendengar permasalahan dan keterangan dari kedua belah pihak. Setelah persidangan, Frank menemui Roberta untuk menitipkan Mary padanya malam ini. Ini seperti jadwal mingguan Mary, jadi Frank bisa keluar seminggu sekali. Roberta langsung menyalahkan Frank tentang semua kejadian ini. Dia sudah memperingatkan Frank, tapi Frank tak mau mendengarnya. Akhirnya, sekarang Mary akan diambil dari Frank. Roberta sangat menyayangi Mary dan sangat peduli dengannya. Malamnya, Mary menghabiskan malam bersama Roberta, berkaraoke, bersenang-senang. Sedang Frank, yang berada di bar, didatangi oleh Bonnie. Bonnie mendengar tentang Mary, dan dia menemui Frank karena merasa bersalah. Tapi dia meyakinkan Frank jika bukan dia yang memberitahu kepala sekolah atau siapapun tentang latar belakang Mary. Mereka pun akhirnya mengobrol dan minum bersama. Mereka lalu bermain game menjawab pertanyaan. Siapa artis favorit? Siapa murid paling menjengkelkan? Dan akhirnya, Bonnie bertanya apa ketakutan terbesar Frank. Muka Frank berubah serius. Akhirnya, dia menjawab jika ketakutan terbesarnya adalah jika dia mengacaukan hidup Mary. Bonnie pun terpesona dengan jawaban Frank. Mereka berpandangan. Terlihat saling tertarik, namun Bonnie memotong dan menekankan jika mereka tidak bisa saling tertarik. Frank pun tertawa dan setuju 100% dengan Bonnie. Mereka saling meyakinkan hal itu tidak akan terjadi. Namun, mereka berakhir di rumah Frank, bermesraan. Bonnie takut, tapi Frank meyakinkan jika Mary ada di rumah Roberta setiap Jumat malam sampai Sabtu siangnya. Jadi mereka pun lanjut. Hingga Bonnie bangun keesokan harinya. Di saat bersamaan, di tempat Roberta, Mary kehilangan DVD-nya. Lalu dia ingat ternyata dia meninggalkannya di rumah. Dia pun langsung pulang membawa kunci Roberta untuk mengambilnya. Tapi, saat Mary mengambil DVD-nya, tiba-tiba Bonnie keluar dari kamar mandi dan kaget bukan kepalang. Mary pun menatapnya, tercengang, dan kemudian tersenyum jahil. Bonnie langsung pulang, diantar Frank ke taksinya dan sama-sama tak tahu harus bilang apa. Kemudian, Frank memarahi Mary karena melanggar peraturan. Mereka punya peraturan kalau Mary harus di rumah Roberta setiap Jumat malam sampai Sabtu siang. Dia juga memakai kunci Roberta, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Frank marah besar, dan tanpa sengaja menginjak Lego yang berantakan. Tanpa sadar, Frank mengatakan jika mengapa dia tak bisa punya kehidupannya sendiri walau hanya sebentar. Mendengar itu, Mary langsung berlari ke kamar. Frank mendatangi Mary dan meminta maaf. Dia bilang semua yang terjadi hari ini bukanlah salah Mary. Kemudian tiba-tiba Mary bertanya, apakah benar jika Frank tak punya kehidupan gara-gara dia? Mendengar itu, Frank lalu bilang jika Mary pernah mengatakan jika dia paman terburuk dan berharap Frank mati karena tidak membelikannya piano. Kadang orang asal bicara, dan Frank meminta Mary melupakannya. Mereka pun baikan. Frank keluar untuk mengecek kotak surat.
Ternyata dia mendapati surat yang mengatakan jika Mary akan menjalani masa percobaan untuk tinggal bersama Evelyn selama 2 hari. Dan Mary pun berangkat ke Boston. Di rumah Evelyn yang mewah, mereka melihat-lihat foto lama. Di sana, Mary melihat banyak foto ibunya. Dia terlihat senang. Lalu Mary berpindah ke album foto yang lain, yang berisi foto-foto lama Evelyn. Evelyn muda kuliah di Cambridge University, dan juga seorang aktivis matematika. Kecenderungan ke arah serba matematika ini sepertinya datang dari Evelyn. Keesokan harinya, Evelyn membawa Mary untuk menemui koleganya, Dr. Sanglen. Di lobi, Evelyn menunjukkan 7 Millennium Problems, di mana salah satunya adalah problem yang dikerjakan oleh Diane, ibu Mary. Tapi dia belum menyelesaikannya. Lalu Mary bilang jika fotonya akan berada di situ suatu saat nanti. Saat bertemu Sanglen, Mary diminta untuk menyelesaikan sebuah soal. Mary hanya terdiam memandangi soal itu. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pulang. Evelyn terlihat kesal karena Sanglen memberi Mary soal yang sulit. Tapi Mary merasa jika tempat itu sepertinya tidak sebagus yang Evelyn pikirkan. Karena soal yang diberikan Sanglen salah, jadi tidak bisa dikerjakan. Evelyn langsung membawa Mary kembali. Dia pun membetulkan soalnya dan mengerjakannya dengan benar. Di awal, memang ternyata Sanglen sengaja menulis soal dengan salah. Dan saat Sanglen bertanya kenapa Mary tidak bilang saat tahu soalnya salah, Mary mengatakan jika Frank berpesan jika dia tidak boleh membenarkan orang yang lebih tua, karena tidak ada yang suka dengan anak so tahu. Masa percobaan Mary bersama Evelyn pun usai, dan Mary pulang dengan banyak hadiah. Selain masa percobaan dengan Evelyn, pengadilan juga memerintahkan Mary untuk bertemu dengan psikolog. Saat menunggu giliran, tiba-tiba Mary bilang ke Frank kalau dia menyukai Evelyn. Tapi dia tidak mau tinggal dengannya. Frank pun meminta Mary agar jangan khawatir, karena Mary tidak akan kemana-mana. Mary pun memintanya untuk berjanji. Kemudian Mary bertemu dengan Pat, sang psikolog. Tujuan dari pertemuan ini adalah melihat dari sisi psikologis apakah Frank pantas mengasuh Mary. Pertanyaan demi pertanyaan diberikan kepada Mary. Mary pun bercerita tentang Roberta, kartun favoritnya, kegiatannya dengan Frank, dan yang terpenting, dia bilang ke Pat kalau Frank, meski kadang menyebalkan, dia adalah orang yang baik. Karena Frank sudah menginginkan Mary sebelum tahu kalau dia jenius. Di persidangan berikutnya, Evelyn membawa Pollard, ayah biologis Mary, sebagai saksi. Secara garis besar, tujuannya berada di sana adalah dia, sebagai ayah kandung dan pemilik hak asuh alamiah Mary, telah memberikan hak pengasuhannya kepada Evelyn. Tapi kemudian pengacara Frank bertanya, kapan Pollard terakhir kali bertemu Mary? Yang tentu saja dijawab dengan bingung karena dia memang tidak pernah bertemu Mary. Dan akhirnya ketahuan kalau Pollard memang tidak pernah mencoba mencari keberadaan Mary. Bahkan dia tidak tahu nama tengah Mary. Setelah mendengar hal ini, hakim pun tidak mengabulkan pengalihan hak asuh yang Pollard ajukan ke majelis hakim. Karena meski dia ayah biologis Mary, dia terbukti tidak mau tahu tentang Mary. Setelah persidangan, Frank mengantar Evelyn ke mobil, mengobrol santai, penuh tawa antara ibu dan anak. Tapi meskipun begitu, Evelyn tidak mau pulang tanpa Mary, dan Frank tidak mau menyerahkan Mary. Persidangan pun tetap berlanjut. Dalam kesaksian Evelyn, pengacara Frank menyerangnya tentang tekanan yang dihadapi Diane semasa hidup. Terungkap jika hidup Diane hanya berisi dengan matematika. Bahkan Evelyn memisahkan Diane dari cinta pertamanya. Tapi Evelyn pun menolak jika dikatakan sadis, karena sang pengacara tidak tahu rasanya tanggung jawab membesarkan seorang jenius. Karena Diane bisa menyumbangkan hal yang sangat berguna bagi umat manusia. Jadi, menurut Evelyn, sudah kewajibannya mengarahkan Diane di jalan yang benar. Kemudian saat bagi Frank bersaksi pun tiba. Pengacara Evelyn langsung mencecar Frank dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Pertama-tama, si pengacara menyinggung pekerjaannya sebagai pereparasi kapal freelance, seorang pekerja lepas yang tidak punya jaminan kesehatan. Padahal dulunya, sebelum Diane meninggal, Frank adalah seorang profesor filosofi di Boston University. Bonnie yang hadir di situ terlihat kaget mendengar jika Frank dulunya seorang dosen. Pengacara lalu melanjutkan, jika Diane memang benar-benar menitipkan Mary ke Frank waktu itu, pasti karena Diane tahu Frank punya pekerjaan yang baik, dengan jaminan kesehatan. Tapi sekarang, jika Mary sakit, Frank tidak punya asuransi yang akan menjamin biayanya, dan Diane pasti tidak ingin anaknya berakhir seperti ini.
Si pengacara semakin dalam memainkan perasaan Frank. Dia bahkan menyinggung soal Frank yang menolak tawaran beasiswa Oaks University yang ditawarkan kepala sekolah Mary. Mengapa Frank menolaknya? Padahal semuanya gratis. Ditambah lagi, Mary tidak punya kamar sendiri, tidak punya komputer sendiri sebelum diberi oleh Evelyn. Tidur di kasur yang dibeli Frank dari toko loak. Jadi, bisa dibilang jika keputusan Frank pindah ke kota ini bukanlah karena Diane ataupun karena ini yang terbaik untuk Mary. Tapi sepertinya semua ini adalah cara Frank untuk balas dendam ke ibunya. Karena Frank tidak pernah jadi anak favorit. Frank pun menjadikan Mary sebagai alat balas dendam untuk menyakiti Evelyn karena memperlakukannya berbeda dari Diane. Frank tiba-tiba menjawab dengan keras karena sudah tidak tahan lagi. Frank mengatakan jika Diane ingin Mary menjadi anak-anak yang punya teman, yang bermain gembira dan bahagia. Diane ingin Mary punya kehidupan. Tapi si pengacara tak berhenti di situ. Dia mengungkap jika Frank juga pernah ditangkap polisi dan ditahan semalaman karena penyerangan. Meskipun sebenarnya Frank hanya membela diri karena tiba-tiba diserang oleh orang mabuk. Tapi si pengacara berusaha menampilkan kesan buruk untuk Frank. Malamnya, pengacara Frank mendatanginya, mengatakan jika Highsmith, pengacara Evelyn, menelponnya dan punya penawaran. Mary akan ditempatkan di keluarga asuh. Dan saat dia berumur 12 tahun, dia bisa menentukan di mana dia ingin tinggal. Frank sangat tidak setuju dengan tawaran ini. Tapi si pengacara meyakinkan jika ini adalah jalan terbaik. Karena dia merasa jika proses pengadilan berlanjut, mungkin mereka akan kalah. Sebab saat keadaan berimbang seperti ini, hakim kemungkinan akan memenangkan Evelyn karena hidupnya yang lebih mapan. Sehingga diasumsikan kalau hidup Mary akan lebih terjamin jika tinggal dengan Evelyn. Terlebih pengacara Frank sudah mengajukan syarat jika keluarga asuhnya harus berada dekat dengan Frank. Dan mereka setuju. Akhirnya Frank menemui calon keluarga asuh Mary. Mereka terlihat tinggal di rumah yang nyaman, dengan kolam renang, dengan keluarga yang bahagia. Dan mereka punya piano yang selalu diinginkan Mary. Persetujuan pun disepakati. Mary akan tinggal dengan keluarga asuh. Saat Frank berpamitan, Mary mulai menangis. Frank menenangkannya dan bilang jika mereka hanya berjarak 30 menit perjalanan. Dan Mary bisa pulang sebulan sekali. Fred juga ikut dengan Mary, sekolah di tempat yang lebih baik. Tapi Mary tidak mau semua itu. Mary tidak mau ditinggal di situ. Mary ingin Frank. Mary semakin menangis dan bilang jika Frank sudah berjanji. Frank pun menjelaskan jika dia tidak berdaya karena ini keputusan pengadilan. Kesedihan Mary semakin menjadi karena tak tahan melihatnya Frank bergegas pergi dengan hati berkecamuk. Beberapa waktu kemudian, Frank mengunjungi Mary, membawa hadiah dan bola pingpong untuk Fred. Tapi ayah asuh Mary menghentikannya di pintu, meminta maaf dan bilang jika Mary tak ingin bertemu dengannya. Frank pulang. Termenung, terlihat hancur. Di sekolah, tanpa sengaja Bonnie melihat ada foto Fred dipajang di majalah dinding sebagai binatang yang bisa diadopsi. Bonnie pun memberitahu Frank tentang ini. Frank yang melihat SMS Bonnie langsung bergegas menuju tempat penampungan hewan. Di sana, Frank mendengar jika ini hari terakhir Fred. Dia pun langsung merangsek masuk menuju tempat eksekusi. Tapi untunglah Fred masih di sana dalam keadaan hidup. Frank lalu menanyakan siapa yang membawa Fred ke sana, tapi staf tidak tahu pasti, tapi alasannya berhubungan dengan alergi. Frank langsung tahu ini ada hubungannya dengan Evelyn, karena Evelyn alergi dengan kucing. Frank pun pulang mengambil sesuatu di rumah dan segera menuju kediaman keluarga asuh Mary. Dia langsung bertanya di mana Evelyn, dan mendapatinya di kamar tamu, bersama 2 tutor yang sedang mengajar Mary. Evelyn kaget karena dia memang tidak seharusnya berada di sana. Frank kaget karena melihat bagaimana Mary belajar seperti Diane. Tanpa basa-basi, Frank langsung mengajak Mary pulang, memberi sebuah binder ke Evelyn dan menyuruhnya untuk melihatnya. Namun Mary tiba-tiba berlari keluar. Frank dan Evelyn mengejarnya, tapi Roberta menghentikan Evelyn. Saat akan menelpon polisi, Evelyn tak sengaja membaca judul paper yang barusan diberi Frank. Diane ternyata sudah menyelesaikan Navier-Stokes problem. Di luar, Mary tiba-tiba memukuli Frank saat Frank menghentikannya, menangis, dan bilang jika Frank berbohong karena Frank meninggalkannya di situ padahal dia sudah berjanji tak akan meninggalkan Mary. Frank minta maaf
dan bilang jika dia mengira kalau dirinya buruk untuk Mary. Itulah mengapa dia merelakan Mary tinggal di situ. Tapi Frank melanjutkan, dia sekarang sadar, karena jika Mary menjadi sehebat, sepintar, dan semanis ini, pasti dia membesarkannya dengan benar. Mereka pun berpelukan erat. Frank kembali ke ruangan Evelyn, memberikan Mary ke Roberta dan berbicara dengan Evelyn. Evelyn bertanya dengan marah tentang paper yang diberikan Frank barusan. Dia merasa kebohongan Frank ini keterlaluan. Karena jika Diane memang sudah menyelesaikan problem ini, pasti dia sudah mempublikasikannya. Frank pun menjelaskan jika Diane sudah memberi instruksi kepadanya dengan jelas. Jika Diane ingin papernya dipublikasikan setelah meninggal. Evelyn semakin marah, merasa semua pembicaraan Frank hanya omong kosong. Karena Diane sudah meninggal 6 tahun silam. Tapi Frank kemudian menyebutkan jika bukan kematian Diane, tapi setelah Evelyn meninggal. Evelyn tercengang mendengarnya. Frank menambahkan jika dia sudah menelpon Shanglin, dan Shanglin bilang dia akan sangat senang jika dia bisa mempublikasikannya bersama Evelyn. Frank juga bilang jika beberapa tahun ke depan, Evelyn pasti perlu sangat fokus untuk mempertahankan teori Diane. Jadi, dia tidak akan punya waktu untuk Mary. Tapi, jika Evelyn tetap bersikukuh tentang hak asuh Mary, terpaksa Frank akan menjalankan rencana semula, menunggu Evelyn meninggal untuk mempublikasikan paper Diane. Evelyn hanya melihat dari jendela saat Frank bersiap pergi. Sebuah jawaban tak terucap jika dia setuju menyerahkan Mary kembali ke Frank. Saat mereka pergi, Evelyn menelpon Shanglin. Saat menunggu disambungkan, tiba-tiba Evelyn menangis saat melihat tulisan tangan Diane. Coretan saat dia berhasil menyelesaikan problemnya. Pasti Evelyn sangat kehilangan Diane, dan mungkin menyesal anaknya harus pergi seperti itu. Film berlanjut ke sebuah kelas, di mana Mary belajar dengan murid yang usianya jauh dengannya, tapi dia memakai baju pramuka. Setelah kelas selesai, Frank menjemputnya dan mengantar Mary ke acara pramuka sekolahnya, bersama teman-teman lamanya dan Bonnie. Mary sekarang tinggal dengan Frank, bersekolah di sekolah lamanya, mengambil kelas setara universitas, dan bisa bahagia seperti yang diinginkan ibunya. Dan Frank, meski tidak dijelaskan secara gamblang di film, sepertinya dia sekarang kembali menjadi dosen. Karena saat adegan mengantar Mary pramuka, ada buku filosofi di mobil. Dan Frank memakai baju rapi. Begitulah akhir dari film Gifted ini. Film yang sangat menghibur dan sekaligus menguras air mata penontonnya. Kasih sayang antara Mary dan Frank yang terasa nyata diperankan dengan apik oleh Chris Evans dan Megan Grace. Film yang sangat tepat untuk kalian yang ingin menonton film drama dengan kisah cinta yang berbeda. Sepertinya kita sampai di akhir pembahasan film kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Dan kalau udah ngantuk, naik kamar atas.